Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 137 Simpang Sungai Kuar, dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan tugas saya, yaitu RTL. Tindak lanjut saya sebagai pembelajaran di PKG PJOK ini. Dan saya minta bantuan kepada Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya 10 menit untuk mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan dalam produk RTL ini yang berbasis pada peserta didik yang nantinya akan saya sampaikan di P5 lah. Jika nanti ini berhasil dan dapat approve dari Bapak Ibu, maka saya akan laksanakan sebagai pembelajaran. Tidak lupa pula salawat berakaikan salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, di sini saya membuat RTL dengan judul peningkatan ketangkasan kerjasama dan kecerdasan emosional melalui permainan tradisional patok lele. Mungkin di setiap daerah beda-beda namanya. Kalau yang dengar nasional itu patok lele. Kalau di sini saya dengar tadi cungkil namanya. Ya, cungkil namanya. Nanti baru Pak Pula. Ya, Pak Pula mungkin. Saya tidak tahu juga beda-beda. Dan tempat beda lagi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan PKG ini adalah cuma untuk peningkatan kompetensi kami sebagai guru PJOK, supaya kami bisa bukan sekedar hanya memberi bola selesai, tapi harus ada ilmu yang diberikan kepada kami, bekal kepada kami supaya kami lebih bisa seperti membuat modul dan lain-lain. Nah, jadi kita masuk ke dalam sini. Seperti kita ketahui bahwa patok lele ini adalah permainan yang sangat tua. Ya, mungkin generasi tahun 60-an, 70, 90 itu atau jauh-jauh mungkin kenal lah dengan permainan ini. Nah, sekarang zaman milenial, anak-anak milenial tidak tahu main kayak ini guys, kayak cara main. Nah, jadi maka saya buka lagi supaya permainan tradisional ini tidak terlupakan. Nah, bagaimana cara itu terlupakan supaya anak-anak bisa lagi menggali lagi permainan apa yang ada di daerah itu. Nah, yang saya ingin tingkatkan itu ketangkasannya, kerjasama, kecerdasan emosional, dan banyak lagi kerjasamanya. Nah, inilah terbelakangnya Pak. Permainan tradisional patok lele merupakan permainan yang melibatkan kecepatan, karena nanti di sini akan ada lari. Nah, setiap anak mencukil pasti lari untuk menangkap kayu tadi. Ketangkasan dan kecerdikan yang cocok untuk melatih kemampuan fisik dan koordinasi anak-anak. Permainan ini tidak hanya mengasah keterampilan motorik, tetapi juga melatih siswa untuk bekerjasama dalam tim. Mengembangkan strategi yang meningkatkan sportivitas melalui program ini, diharapkan siswa tidak hanya belajar teknik bermain patok lele, tetapi juga mengasah keterampilan sosial dan nilai-nilai karakter. Nah, mungkin saya sudah mengingatkan kalau untuk bermain patok lele mungkin banyak yang lupa ya Pak. Karena nah, jadi kalau untuk bermain patok lele itu kan ada tongkat anak dan tongkat induk. Jadi kalau tongkat induk kan dipanjang di tongkat anak. Jadi kalau tongkat induk biasa 30 cm itu. Kalau anak cuma 10 cm. Nah, dan cara permainan kan nanti kita akan sosialisasikan kepada anak-anak. Nah, nanti saya minta bantuan juga para bapak ibu guru yang paham tentang permainan patok lele ini untuk mensosialisasikan kepada anak-anak. Nanti juga terlepas bukan saya sendiri, tapi butuh juga dukungan dari bapak ibu supaya berjalan dengan lancar. Dan tujuan program. Nah, tujuan saya untuk meningkatkan program ini pertama, meningkatkan keterampilan motorik dan ketangkasan siswa dalam gerak cepat dan tanggap dalam menghadapi lawan. Nah, yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama dalam tim
melalui strategi permainan. Nah, jadi permainan ini juga memerlukan strategi bagaimana supaya ini dapat. Nah, misalnya kalau kan bertumpuk ada dapat tuh, kan harus lupa. Kita tidak tahu patut lele tadi anaknya mau kemana arahnya, jadi harus lupa. Terus mengembangkan kecerdasan emosional dan sifat sportif pada siswa dalam konteks permainan. Nah, dan ini juga untuk membuat anak menjadi sportif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dan tujuan olahraga juga sekarang adalah untuk membuat bagaimana anak ini mempunyai karakter. Nah, mempunyai karakter supaya mereka bisa bersikap tadi sportif. Itu sangat penting juga ya. Kalau ingat anak-anak zaman milenial sekarang ini, kalau sifat yang macam itu kayaknya agak kurang. Karena kita pernah mungkin Bapak Ibu mendengar kita belajar itu inklusif namanya. Inklusivitas itu dua itu mungkin sering terjadi di sekolah kita, cuman mungkin kali itu nanti saya minta tolong dengan Bapak Ibu yang paham untuk menjelaskan bagaimana inklusif dan inklusivitas. Dan ini adalah capaian yang saya harapkan, siswa mampu menciptakan reaksi dan koordinasi gerak tubuh dalam permainan. Siswa bekerja sama dengan baik dan mampu membangun strategi sederhana dalam tim. Yang ketiga, siswa menemukan sikap positif dalam permainan, termasuk sikap sportif dan menghadapi hasil akhir. Nah, untuk hasil akhir, Pak Ibu, itu kan menggunakan poin, sistem poin. Jadi kan kalau setiap anak yang berhasil mendapatkan poin lebih banyak, itu akan menang. Ya. Dan struktur program dan mitra. Nah, yang ini saya sebut tadi, mitra penanggung jawab, yaitu guru PJOK sebagai fasilitator utama, yaitu saya sendiri. Yang kedua, pendukung, guru kelas dan guru-guru staf yang lain untuk membantu pengawasan dan bimbingan selama permainan langsung. Dan mitra komunitas bisa dengan orang tua, tapi itu terlalu luas. Tapi kami lingkungan itu saja ya. Nah, untuk mendukung pelaksanaan program ini, memberikan dukungan terhadap pelestarian permainan tradisional dan dapat pula diajak untuk mengenalkan permainan ini di lingkungan rumah saat acara sekolah. Nah, ini juga bisa dilakukan di lingkungan bermain anak-anak supaya tidak tenggelam atau permainan tradisional kita ini. Nah, tujuan RTL rencana tindak lanjut saya ini itu untuk kepilimo. Nah, selama ini kan kita kepilimo itu berkebun. Kalau berkebun itu kan semuanya umum beda. Nah, saya lebih khususnya kelima itu permainan kertas ini. Kapasitas yang dimiliki. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademisnya. Yang kedua, sekolah memiliki lapangan yang luas untuk melaksanakan permainan paku lele yang umumnya membutuhkan area terbuka yang aman bagi siswa untuk bergerak cepat. Guru PJOK serta dukungan dari guru kelas memastikan bahwa permainan dapat berjalan dengan aman. Ketersediaan antusiasme siswa dalam mempelajari permainan tradisional membuat mereka lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan. Dan ini rencana evaluasi, pengamatan langsung. Nah, ini melakukan pengamatan secara langsung. Jadi bisa kita tengok langsung dinilai. Guru PJOK mengamati perkembangan keterampilan motorik dan kemampuan siswa dalam kerjasama selama permainan berlangsung. Yang kedua, refleksi. Setelah permainan selesai, siswa diajak berdiskusi tentang pengalaman mereka, strategi yang diterapkan dan bagaimana mereka berinteraksi dalam diri. Nah, untuk refleksi ini memang diwajibkan, harus dilakukan di sekolah. Karena setiap pembelajaran apa yang kita pelajari harus ada refleksinya di terakhir. Nah, jadi setiap pembelajaran yang kita lalui, kita minta bagaimana perasaan anak tersebut dengan pelajaran yang kita lalui tadi. Apakah perasaan yang senang, atau belum mengerti. Itu kan kita bisa mengevaluasi diri kita supaya besok mengajarnya nanti harus ada yang diubah, yang diperbaiki. Terus penilaian sikap dan sportivitas. Guru memberikan penilaian berdasarkan pengamatan terhadap sikap siswa dalam menghargai hasil permainan serta kemampuannya dalam menghadapi tantangan. Dan ini sering terjadi karena tidak sportif tadi. Karena merasa dicurangi, kayak wasit misalkan merasa dicurangi ini perlu dikaitkan. Nah, ini tadi Pak, tantangannya. Kesulitan dalam kerjasama tim. Beberapa siswa mungkin kesulitan dalam berkoordinasi atau mengambil peran masing-masing dalam permainan. Mungkin karena ini baru bagi mereka, ini sulit karena tidak mengetahui peran mereka di lapangan itu bagaimana.
Yang kedua, kita melakukan solusi. Pertama kita lakukan simulasi peran dan permainan dalam kelompok kecil sebelum memulai permainan penuh agar setiap siswa terbiasa dengan tugasnya. Yang kedua, kondisi lapangan. Nah, terkadang kondisi lapangan yang berdebu dan itu bisa menjadi tantangan bagi siswa. Tergantung kita sekarang sampai berdebu. Dan solusinya pastikan keamanan lapangan. Jika diperlukan, lakukan permainan di daerah yang lebih aman dan lebih kecil dengan batasan gerakan. Yang ketiga, tingkat kompetensi yang tinggi. Siswa mungkin terlalu bersemangat sehingga sulit menjaga seperti tadi. Nanti tadi. Karena anak tadi bersemangat, pengen menang kan, jadi sportivitasnya kurang. Dan solusinya tekankan nilai sportivitas dan pentingnya menghargai permainan, baik menang maupun kalah, melalui diskusi dan evaluasi setelah permainan. Nah, ini kita laksanakan kemungkinan untuk PGI. Saya juga sudah minta ke anak-anak, semua anak nanti untuk membuat 3 kelas. Itu sudah saya sosialisasikan kepada anak-anak. Mungkin nanti ada minta izin dengan Pak Kusmana untuk membuat 3 kelas. Ada 2 perlombaan, 3 perlombaan nanti. Fashion show dan lomba kelereng. Ini bisa dimasukkan nanti. Tanggal 25 PGI mungkin nggak bisa ada Pak. Hari Sabtu ada. Jadi tanggal 30. Nah, nanti saya minta keterlibatan Bapak Ibu semua untuk menjadi fasilitator. Nah, jadi panitia itu biar anak-anak semua. Panitia, koordinator biar anak. Kita cuma fasilitasi. Jadi kita supaya biar anak itu belajar. Biar kita tahu bagaimana organisasi. Nanti itu kan, ya, untungnya untuk mereka juga. Misalnya di desa nanti bisa membuat undangan. Tapi saya suruh buat undangan tuh. Untuk kepala sekolah, untuk guru saya buat undangan. Buat undangan yang guru-guru datang. Nah, itu. Ya. Nah, terima kasih sudah berakhir setelah itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, ada nggak yang ingin ditanya tentang materi yang saya sampaikan atau di luar itu juga boleh? Ya. Pertanyaan saya itu tentang jumlah peserta mainan. Apakah ada ketentuan permainan itu dapat 6 orang atau juga 12 orang? Apakah ada ketentuan? Iya Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang ada ketentuan Pak untuk permainan ini. Kita bagikan 2 kelompok. Tapi bebas mau 7 orang kan ada kondisi lapangan. Kalau bisa banyak pula kan. Tapi kalau melihat kondisi lapangan yang ada, mungkin 6 orang. Ini permainan itu apakah main itu pakai jumlah ronde yang sampai mungkin poin itu gimana dari menangnya? Ya. Nah, itu ronde kita buat 3 ronde Pak. 3 ronde kita buat sistem poin. Ya, poin. Kita ada peraturan nanti Pak. Kalau kan kalau kamu ya kita coba. Kalau dapat di anak, nanti anak yang jago masuk. Nanti mau poin yang dia. Nanti kalau tidak dapat, saya dapat nih. Tapi kalau tuh anak lebih, gimana satu lele yang kecil jatuh? Dilempar, ada yang banyak. Kalau kena langsung Nilai apa? nanti nilai pas tak kedua tadi. Ada nih, waktu anak tadi pas nyuntil tersabut, itu apakah ada poinnya? Ya. No, nanti orang sana masuk. Poinnya dia itu berdasarkan nanti kita horizontal, anak-anak ayu tadi horizontal kita tuh sejauh mana? Nanti baru kita ukur pakai yang panjang. Nah itu poin itu ukur poin. Itu mainnya tadi. Jumlah poin itu standar standarnya itu berhasil anak itu apa poin itu 100 poin atau berdasarkan ronde. Kita kan sebagai ronde kan, sebagai berdasarkan ronde. Itu kan pasti sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kalau kita banyak itu malah bisa dikurung lipat ganda. Karena bisa dikurung lebih besar. Maksudnya satu, lagi 2, 3, jauhnya sampai bagian tingkat kesulitannya semakin nilainya lebih tinggi. ini banyak hobi ya. Cuma itu dalam hitung itu akan jauh ya. Yang itu lupa tadi saya sebutkan kan, sudah lama kita orang main.
kan studinya ya. Kalau itu memang kalau takut itu meneliti. Aku dua pelaku panjang ini, nanti dikalikan dengan berapa jauh jarak. Jadi itu misalnya dapat 10, jadinya 5 kali 5. Mungkin 5 jam. Iya, berapa jauh jarak. Dan juga lintang dikit, ada lintang pengalaman juga. Kadang tuh sering betul murah. Radio. Memang ada kejadian gitu Pak. Padahal Bapak lebih sejarah. Ada lagi Pak? Nah, kita lagi Pak Ade. Ya. Kalau saya menanyakan itu kalau membawa itu waktunya berapa? Untuk satu lele itu berapa? Kalau untuk patut lele Pak, waktu Pak. Kita pakai semua lele lagi. Tergantung ronde. Jadi tidak apa-apa nak 30 menit, nak sejam itu ronde belum habis, belum. Ya Pak. Tapi kalau untuk tergu itu kan katanya kan ada berapa tim. Jadi satu tim itu biasanya kan ada 7 orang, ada yang 12 orang, tergantung lapangannya. Jadi maksud saya itu kalau dalam bergu itu tandingannya dalam satu kelas itu diambil gitu, berapa orang gitu. Jadi kagak dihadapi dengan kelas lain gitu. Nah, kalau untuk kelima itu kita gabung ya. Kalau dia menyetarakan anak-anak itu yang saya bilang tadi ada inklusi tadi kan itu. Jadi saya menghindari inklusi tadi. Kita gabung jangan sampai ada yang tertinggal. Kayak stipendi itu pun bisa kita main sebenarnya kan supaya tidak ada yang tinggal. Amin, amin. Baik, kita tertib sebelum terlaksanakan kita taruh kaki kelas ini dulu atau kita gabung dari. Nah, gimana? Ini Pak, ini kan kita bisa kan dari Sabtu, Ya. Sabtu kan kita KD ya. Ya. Nah, jadi itu saya manfaatkan besok. Ah, Saya manfaatkan besok ya. Sosialisasi anak-anak semua. Berarti lah. Supaya mereka mengerti lah dulu kan bagaimana cara peraturan permainannya. Besok kesempatan ini. Iya lah caranya kalau 30 satu depan yang lagi, tapi kali itu ada cara. Untuk lihat kita untuk lihat segala musik lagi itu ya. Maksudnya ya ada kalau malu ada semacam kelewatan anak. Nah itu Pak, kalau dia Pak, emang saya serahkan ke anak semua Pak. Saya suruh buat kardus, kamu buat kardus jadi piala. Jadi mau memanfaatkan aset yang ada. Iya. Itu tujuan saya. Jadi kalau untuk dana, saya sebut kalau dana bisa sampai enak. Tapi kalau mentoknya 1000 suara lah, jadilah. Saya sebut itu. Nah, kan satu kelas namanya, satu kelas. Kalau misalnya kurang, lebih kali, itu ya begitu. Nah, saya bentuk panitia bos saja. Jadi pelaksanaan deh. Kita harus diatur ya. Kita sebagai fasilitator untuk mendukung anak-anak. Kita yang mau pusat. Nah itu dia pada peserta didik tadi. Jadi dialah anak yang pegawai kita kena deh. Tapi tetap dia pantau. Iya. Iya. Mimpi. Itu merdeka Pak. Yang saya pelajari itu. Ada lagi apa lagi? Iya, lagi. Kalau ada enggak? Kelas lagi. Di luar dari itu materi itu boleh. Kalau aku lele kan filosofi ini macam-macam. Lele itu ada tuh kita kenal. Juga lele itu dia tapi pantai apapun yang datang apa. Iya. Itu filosofi ya. Tangan apa? Lebih kurang kita tahu. Nyata tahu kan. Betul tempat tadi ini. Bilangnya dalam satu tim itu apanya kerjasama, kecepatannya mantap, terus itulah lagi yang dinilai. Itu penilaian. Iya. Kecepatannya sama. Saya ingat Kata-kata ngosek itu karena itu tiga-tiga naik hidup kan ditanya kalau anak lalu kosek Kalau kami dulu Pak, misalnya oleh orang pertama, dengan dua itu cuma 100 sebenarnya. Yo, pakai
Itu tantang kanan sebelah dua. Asik memang ayo, mulai hilangnya yang Semakin banyak wilayah yang diperoleh. Ya betul Pak. Memang ada beda ya. Kadang-kadang merokok dan di belakang merokok. Memang kita tuh bisa diganti lagi. Ini program yang kan saya bikin kita ini kan dapat dalam forum dengan sejak kemarin atau kan dapat dia. Pak, kami disuruh nyari dari Nah, Memang disuruh. jadi kan ada bukan dulu tidak. Bukan saya nggak diingat ya Pak. Ano lagi sa ito, kumain sa nasional. Nasional kami dulu bermain di bulan purnama. Main aja mahirapan. Masuk kayak yang tahu, ini ada banyak bentuk. Soalnya kok tak tahu. Ada dalam kain tahu. mainnya bola basah, kami itu Ya Bapak Ibu ada lagi. Pak, kalau sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.